Namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda dari Hubabah kita, Hubabah Nur, Hubabah Maryam, Hubabah Syarifah, Hubabah Tolha. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini ayahandanya itu punya anak-anak laki perempuan hampir semuanya jadi ulama, teman-teman. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan beliau sendiri adalah guru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kebayang kayak apa agungnya, kayak apa kemuliaan beliau. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini cerita yang saya dengar secara langsung dari putri beliau, Hubabah Maryam almarhumah, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, biar terus bisa memberkahi kita sekalian insyaallah. Istri dari Habib Zain bin Smith, Hubabah Maryam, itu beliau pernah bercerita. Beliau bilang, Halimah, abah saya itu orang yang kuat. Kuat apa Hubabah? Kuat ibadahnya, kuat mujahadahnya. Makanya dia jadi seorang hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab, hatinya luar biasa indahnya. Karamah, pemilik karamah, teman-teman saya sekalian. Keramat yang memang benar-benar keramat Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ini sedikit sekalian, oh ya, sebelum saya ceritakan nih tentang kisah ini ya, terkait dengan mujahadah beliau menahan diri dari hawa nafsu. Habib Muhammad Al-Haddar ini meninggal dunia, teman-teman. Meninggalnya di Mekah, jadi makam beliau ada di Ma'la, ada di Hajun, dekat area makamnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Beliau umurnya kan itu kan memang setiap berapa tahun kan kuburan dilipat tuh, digali lagi buat kubur orang lain lagi gitu. Saat dibalik tuh tanahnya tuh ada satu jenazah yang terpelanting masih utuh, bahkan kainnya masih putih. Padahal itu udah tahun hitungannya. Mereka biasanya tandain tuh, kalau jenazah nggak bisa kemakan tanah, ditandain di atasnya, taruhin batu atau apa gitu, biar nandain kalau yang ini jenazahnya nggak bisa dimakan tanah. Itu teman-teman dibuka sama mereka, penasaran siapa nih jenazahnya nggak bisa kemakan tanah. Begitu dibuka, kabarnya keciuman bau wangi. Dan bahkan bibir beliau itu masih merah, bukan kayak baru meninggal, tapi kayak masih hidup. Bibirnya tuh masih merah. Jadi sekalian, orang kemudian saling tanya-tanya, siapa nih, ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Tukang penggali jenazah. Salah seorang di antara mereka pas lihat, dia bilang, oh iya ini saya kenal. Ini namanya Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Yang saya mau ceritain ini teman-teman, jenazahnya nggak bisa dimakan rayap tanah. Ulama, sahib karamah, pemilik kekeramatan yang luar biasa keramat. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, teman-teman saya sekalian, Hubabah Maryam bercerita, kapan waktu tuh abah ada nyebut-nyebut, ini makan daging kambing guling nih, kambing bakar nih, enak nih. Sampai dari kepengennya makan daging bakar ini teman-teman, kambing bakar ini, beliau tuh sampai kayak agak semacam nabung. Padahal beliau nggak biasanya gitu, kayak ngumpulin duit gitu buat beli kambing. Biasanya asal ada duit, ya udah keluarin aja gitu. Ada yang disedekahin, dipakai buat belajar ini, pakai buat, pokoknya dikeluarin gitu. Ini kayak agak nyimpen sedikit gitu, nyimpen gitu kan, sampai akhirnya kumpul tuh duit buat beli kambing. Belilah beliau kambing. Beliau bahkan sembelih pakai tangannya sendiri Halimah. Kata Hubabah nih, dari kepengennya kayaknya tuh ya, makan kambing bakar gitu. Abis disembelih beliau potong-potong sendiri, beliau bagi-bagi. Segitunya tuh orang soleh nih. Dia kepengen kambing, bukan kemudian dipotong-potong ditaruh kulkas. Itu mah kamu. Itu mah saya. Sambil mikir, yang ini buat sop, yang ini buat sate, yang itu buat
masak kecap, yang itu buat gulai, yang ini buat, waduh tuh, kita tuh yang punya kerjaan kayak begitu. Orang soleh nggak gitu, hamba Allah nggak gitu. Sehingga sekalian beliau abisnya potong-potong tuh daging, beliau sisihkan, kemudian beliau bilang yang ini buat janda yang sebelah sono tuh, kesian sama anak-anak yatimnya. Yang ini kasihin buat nenek-nenek yang ada di ujung jalan sana. Yang ini kasihin buat anak-anak di pondok pesantren sana. Yang ini kasihin, sampai hanya tersisa cuman beberapa kilo gitu dari si kambing itu, cuman dikit lah gitu, bagian paha doang kayak begitu kan. Beliau bilang, yang ini biar ibu kamu Maryam yang masak, dia masaknya paling enak. Habib Muhammad bin Abdul Haddad punya beberapa orang istri. Dia bilang, umi saya diminta buat masak karena memang masakan umi saya yang paling enak. Dia bilang, umi saya masakin Halimah sampai kayak sepenuh hati banget mau nyuguhin buat suaminya gitu, kayak enak banget. Dia bilang sampai ketika tuh daging udah mateng, kami pun menyuguhkannya di hadapan ayahanda. Suguhin, waktunya makan. Abah saya buka tudung saji, ngeliat tuh daging. Beliau liatin aja lama banget, nggak dimakan-makan. Jadi sekalian, kita ngelihatnya kayak yang nggak sabar gitu kan. Ya ampun tuh, udah pakai segala nabung, pakai nyembelih sendiri, pakai potong-potong sendiri. Pasti udah ngebayangin nih makanan nih dari sejak kapan nih. Itu sama beliau diliatin aja, lama tuh daging dilihat. Sampai sesudah beliau kemudian ngambil kain, dia taruh piring tersebut di atas kain, diikat kain tersebut, kemudian panggil salah satu anaknya, nak kirimkan ini ke rumah anak-anak yatim di ujung jalan sana. Kami anak-anaknya kaget setengah mati. Saya bilang sama abah saya, bah, nggak enak ya bah dagingnya bah. Pasti enak banget nak. Abah kok sekarang nggak mau makannya lagi bah, abah udah nggak selera. Selera banget nak. Terus kenapa abah nggak makan? Abah saya bilang, nak, karena abah yakin abah lebih kepengen lagi daging ini di akhirat nanti. Karena abah yakin kebutuhan abah akan daging ini di akhirat nanti lebih perlu lagi. Maka abah kirimkan kepada anak-anak yatim biar mereka memakannya di dunia untuk abah tagih nanti di akhirat. Untuk abah tagih nanti kesenangan tersebut di akhirat.